Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Catatan Yohanes Channel. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mengantarkan Makanan di Rumah Kosong. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian ini bermula ketika Rudi mendapatkan tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Rudi menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Jadi, Rudi ini akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali, di daerah Denpasar tepatnya. Tanpa pikir panjang, Rudi langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana, Rudi sudah ditunggu temannya. Disediakan kos untuk tempat tinggal Rudi selama berada di Bali. Singkat cerita, Rudi telah sampai di Bali. Setelah menjalani berbagai tahap tes, akhirnya Rudi sudah bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudi masih saja belum bekerja. Di sana, Rudi hanya berkeliling-keliling Denpasar sembari menghafalkan jalan-jalan di sana. Setelah hafal, Rudi memulai pekerjaan dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rudi mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Hingga suatu ketika Rudi mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut sangat banyak. Setelah makanan selesai, Rudi bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudi. Ternyata tempat tujuan orderan itu adalah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudi langsung memutar balik motornya. Rudi memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan langsung kembali ke kos-kosannya. Sesampainya di kos-kosan, Rudi memberikan makanan tadi ke temannya. "Banyak sekali, Rud?" tanya teman Rudi. "Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong?" jawab Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu Rudi memutuskan untuk tidak bekerja dulu. Rudi menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Hingga saat azan maghrib, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa pikir lama-lama, Rudi langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan. Masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut, rumahnya gede-gede. Sebelum masuk, Rudi meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi, mau minta izin, mau mengantarkan makanan di sana," kata Rudi. "Baik, Mas, sampean langsung saja ke sana," jawab bapak-bapak security-nya. Rudi pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudi turun dari sepedanya. Dia panggil-panggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban,
Akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini, kata Rudi. Sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya, Rudi menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab Rudi. "Oh, ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Rudi mencoba menunggu. Tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya Mas, ini uangnya," jawab Cici. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya Mbak," kata Rudi. "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici. Bagus banget rumahnya. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengah-tengahnya ada air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, karena dirasa sudah sekitar 30 menitan dia menunggu. Akhirnya, Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir-pikir pakai logika sih, itu si Cicinya tidak mungkin kedengeran. Karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Gak tahu kenapa si Rudi ini lupa kalau di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dikagetkan oleh Pak Security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanannya lewat ojol Pak," jawab Rudi. "Sebentar Mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu, lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata Pak Security. "Mana mungkin Pak," jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah, dan rumah ini dikosongkan sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa Pak? Tadi itu mbak-mbaknya keluar loh. Dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasihkan nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja," kata Rudi. "Coba sampean lihat ke belakang Mas, itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni. Banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh."
kata Rudi yang masih nggak percaya. Lah, itu dibawa kemana mas? Itu loh, makanannya masih nyantel di sepeda kamu. Jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. Lalu, tadi itu siapa pak? Tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri mas dulu di sana, kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Dan juga karena Pak Security-nya yang membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudi. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong. Sehingga ojol tersebut langsung buru-buru putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami seperti Rudi, di mana menurut ojol tersebut, rumah itu awalnya bagus namun endingnya kok serem. Malah ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngegoncengin siapa ya? Lah kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang cash gitu mas, kata Pak Security itu. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu. Cepat-cepat Rudi pamit pulang ke kosnya dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama temennya aja, kata Rudi sambil memberikan makanan hasil dari pesanannya si Cici itu. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudi memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.